Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, hari ini temanya lumayan berat. Good practice versus bad practice dalam smart governance. Tapi kita santai aja ya. Semoga kalian yang lagi dengerin ini dalam keadaan sehat, gak terlalu stres sama kerjaan, dan tetap semangat. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu nih. Saya udah bersama 4 rekan yang cantik-cantik banget dari BPKAD dan BKPSDM. Mungkin dari Kak Irma. Baik, terima kasih Kak Kiki. Perkenalkan saya Irma Suryani dari BPKD. Halo semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Anindya Skarini dari BKPSDM. Salam kenal semuanya kakak-kakak. Halo, perkenalkan saya Idia dan Namun Husna dari BKPSDM. Hai. Oke, aku Azaria Ivanur Azaria. Aku dari BPKAD. Salam kenal. Halo semua kakak-kakak. Oh ya, sebelum mulai aku mau ceritain nih pengalaman aku kemarin ya. Aku baru ngurus perpanjangan paspor yang emang sekarang kan semua udah serba online ya. Dari antrian sama kita lengkapin berkasnya gitu. Nah, tapi pas sampai kantor ternyata masih diminta isi formulir manual terus beserta dengan fotokopiannya itu. Jadi kayak kerja 2 kali sih menurut aku. Nah, mungkin di sini ada kakak-kakak yang punya pengalaman yang sama, yang rasa diribetin sama pengurusan gitu. Oke, mungkin kayaknya pernah deh ya. Aku tuh kemarin pas ngurus KTP. Jadi tuh pindah KTP maksudnya. Itu tuh pas aku mau ngurus, pas datang ke tempatnya itu ternyata petugasnya tuh masih pada istirahat gitu. Padahal itu tuh harusnya udah bukan jamnya istirahat lagi, udah mulai pelayanan. Terus selain itu juga pas nunggu proses KTP-nya juga agak lama ya, 2 mingguan lebih gitu. Aku juga pernah kak waktu itu ngurus berkas untuk apa syarat nikah ya gitu. Itu kan harus minta pengantar ke kelurahan. Nah sampai sana tuh eh, lama banget dilayaninnya padahal hanya berkas pengantar aja tapi bisa selama hampir sejam gitu. Terus juga petugasnya tuh kurang ramah, jutek dan nggak ngasih penjelasan atau prosedur yang harus gimana gitu. Jadi kayak cuman ya udah tunggu aja, tapi tuh nunggunya lama banget gitu. Paham banget sih Kak, rasanya pasti kesel dan capek banget ya. Nah, tadi tuh contoh bad practice yang langsung dari pengalaman pribadi. Jadi pas banget nih sama tema kita hari ini. Tapi tentu aja nggak semua pengalaman itu buruk ya pasti. Ada juga yang mungkin bikin kita kaget in a good way. Misalnya kayak saya nih waktu nyobain layanan e-Samsat dari rumah udah bisa daftar dan bayar. Pas datang ke kantor juga tinggal ambil bukti, terus nggak sampai 15 menit itu udah selesai, cepet banget. Jadi menurut saya itu baru namanya pelayanan yang smart dan juga bikin masyarakat puas. Nah, mungkin dari kakak di sini ada yang pernah ngerasain pengalaman kayak saya juga, mungkin terkait instansinya langsung. Dari Kak Indi gimana? Oh iya Kak. Kalau dari saya sih, menurut saya ada beberapa pengalaman baik di kantor pemerintah, khususnya di unit kerja saya sendiri. Contohnya itu di PKPSDM. Nah, di PKPSDM itu semua pelayanan udah terdigitalisasi menggunakan sistem informasi kepegawaian atau SIMPAK. Nah, jadi semua layanan kepegawaian itu mulai dari biodata pegawai, layanan cuti pegawai, mutasi, cuti kartu pegawai, dan yang terbaru itu ada konseling. Wah, menarik ya Kak, berarti dari satu aplikasi itu untuk banyak layanan ya. Nah, mungkin kalau dari BPKAD, Kak Zizi, ada contohnya untuk good practice? Sorry, maksud saya mungkin Kak Irma deh. Hmm, mungkin karena kami sesama BPKD ya Kak, mungkin saya wakilkan aja. Kalau misalnya di BPKAD nih ya, khususnya di perbendaharaan dulu. Kalau kata Kak ini tadi kan, kalau di BKPSDM sistemnya itu udah terdigitalisasi. Sama nih, kalau di BPKD juga sama Kak. Kalau di kami itu ada sistem penggajian, itu
namanya SIS4G. Jadi kalau misalnya kita mau buat gaji, TPP, data pegawai yang khusus berkaitan dengan kerja golongan, pos jabatan, dan lain-lain, untuk belanja pegawai kita nih, itu semuanya ada di situ. Jadi sangat memudahkan para bendahara OPD dan kita di BPKAD ini dalam pengurusan belanja pegawai. Tapi ada satu lagi nih, Kak dan teman-teman, yang saya notice waktu pertama kali masuk di BPKAD. Kita kan CPNS baru 3 bulan ya di sini. Di sana itu ada program namanya Jessica. Itu kepanjangannya Jumat Edukasi dan Literasi. Jadi tiap bulan itu Jessica ini diadain 1 kali. Dan eh, apa yang bawa materi narasumbernya ini juga beda-beda. Jadi tiap bidang itu selalu ada perwakilan. Kita sebagai orang baru seneng dong. Seneng terus bisa belajar juga gimana sih kerjaan terkait bidang lain kayak gitu. Jadi nambah pengetahuan dan keterampilan baru juga bagi kita gitu. Jadi kayak programnya tuh happy-happy gitu loh Kak. Udah belajar, kita kuis, dapat hadiah lagi. Jadi pokoknya banyak budaya baik yang saya dapatkan di BPKAD begitu. Ih, seru banget deh. Kayaknya mungkin next time aku boleh ikutan Jessica kali ya, Kak. Hmm. Nah, kalau dari Kak Anin, menurut Kakak ada nggak contoh yang bad practice-nya di lingkungan BKPSDM? Berarti yang sebaliknya ya Kak ya. Tadi kalau Kak Indi udah notice di BKPSDM itu sudah terdigitalisasi, tapi sayangnya masih ada proses administrasi itu yang dilakukan secara manual gitu. Misal surat menyurat itu kan sebenarnya sudah diupload, tapi itu ada beberapa hal atau beberapa pegawai yang lebih masih nyaman nih sama proses administrasi secara manual kayak gitu. Jadi kan dampaknya itu kan jadi prosesnya nggak efisien dan bisa menurunkan kepuasan pelayanan gitu Kak. Ini contoh nyata dari bad practice itu sendiri ya. Jadi teknologi itu udah tersedia, tapi kalau mindset dan komitmen ASN itu belum berubah, ya mau sistem canggih pun nggak akan maksimal. Malah bisa bikin kita tuh mikir, ngapain sih bikin aplikasi kalau masih manual juga? Ya nggak, Kak? Oke, kita sudah melihat praktik baik dan buruknya. Sekarang mungkin kita bahas dari strategi. Nah, kalau untuk di good practice tadi, apa sih menurut kakak kunci keberhasilannya? Mungkin ke Kak Zizi deh, aku tanya. Oke, dalam hal itu tuh aku setuju sih sama kayak yang Kak Kiki dan Kak Ani bilang tadi. Walaupun udah ada sistem nih, tapi kalau misalnya manusianya masih nyaman dengan manual atau kurang mau lah untuk beradaptasi, itu mau secanggih apapun tuh kurang bermanfaat ya teknologinya. Jadi memang dari aku sendiri tuh kunci keberhasilan adalah dari manusianya, yaitu di mana ada kemauan dari kita untuk terus belajar, mengupgrade diri, ikut pelatihan, dan apa ya, berkomitmen untuk terus memperbaiki diri, bisa beradaptasi lah sesuai perkembangan zaman saat ini. Oke, berarti jawaban simpelnya tuh harus ada komitmen dari ASN dan juga SDM yang mau belajar ya, Kak. Oke, kita mungkin beralih ke bad practice-nya. Itu menurut kakak-kakak apa sih penyebab kegagalannya? Mungkin Kak Indi? Baik, kalau dari BKPSDM itu bad practice-nya itu resistansi terhadap perubahan. Nah, jadi di BKPSDM itu kan udah hampir semua layanan menggunakan teknologi simpel. Namun di sisi lain, ada beberapa eh, pegawai yang merasa layanan manual itu lebih praktis dan cepat daripada layanan online. Mungkin itu disebabkan karena pegawai backup SDM itu kurang bisa memanfaatkan layanan digital itu semaksimal mungkin. Nah, contohnya juga ada layanan e-sign. Nah, layanan itu bisa untuk eh, tanda tangan secara elektronik, tetapi ternyata tidak banyak yang tahu cara menggunakan layanan tersebut. Itu, Kak. Oke. Terus menurut kakak bagaimana ya strategi agar praktik yang nggak baik ini tuh nggak terulang?
Mungkin aku mau nambahin ya Kak ya, biar nggak terulang nih, perlu adanya mungkin pelatihan nih, pelatihan atau kegiatan rutin untuk memperkenalkan fitur-fitur baru kepada pegawai, supaya pegawai ini bisa paham nih sama fungsi-fungsi di tiap-tiap fitur digitalnya. Kemudian perlu juga adanya monitoring dan evaluasi, baik itu dari atasan langsung atau pimpinan gitu, supaya bisa meminimalisir praktik buruk atau mencegah timbulnya masalah-masalah besar atau hambatannya gitu. Gitu, Kak. Oke, aku mungkin juga nambahin ya, menurut aku tuh biar ini tuh tidak terulang lagi mungkin perlu ditingkatkannya lagi kolaborasi ya, baik itu di internal ataupun di eksternal. Mungkin itu sih. Wah, oke. Kakak-kakak semua keren banget jawabannya. Berarti kalau aku kasih kata kuncinya perlu ada pelatihan, monitoring dan evaluasi berkala dan juga yang enggak membangun budaya kolaboratif kali ya kalau kita simpulin. Aduh nggak terasa ya Kak, udah berjam-jam ya kita ngobrol nih. Jadi lumayan jelas juga ya pembahasan kita. Mungkin, smart governance itu nggak sekedar punya aplikasi atau sistem canggih aja, tapi juga soal sikap, integritas, dan kesiapan dari SDM-nya. Good practice bisa jadi teladan, sedangkan bad practice jadi pelajaran agar nggak terulang kembali. Mungkin itu kali ya Kak semua. Makasih ya Kakak-kakak udah, sharing-sharing tentang pengalamannya di instansi. Semoga pendengar juga dapat insight baru. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.